Iya, kita tangkap poinnya. Nanti kita akan bahas lebih detail soal variabel yang diperhitungkan oleh partai politik dalam mengusung cawapres itu apa, tapi nanti ya di segmen berikutnya. Kita ingin fokus dulu tadi soal kerumitan atau psikologis dari partai politik untuk mengusung cawapres ini. Mas Pangi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hanta bahwa alasan kenapa partai politik sejauh ini belum mengumumkan cawapres itu memang karena ada kerumitan-kerumitan yang dialami untuk menentukan siapa cawapresnya itu? Atau seperti apa? Saya pikir Mbak Vita tidak hanya rumit ya, pening juga. Oke. Kalau pening ini kan biasanya dengan Pak SBY dan nggak terlalu pening waktu itu kan, karena memang dengan sandal jepit pun jadi waktu itu sindiran begitu. Nah sekarang makanya kenapa agak pening, karena kalau tidak dikalkulasi dengan benar, tidak dihitung secara matematika politik, tidak hati-hati betul menentukan cawapres, maka gelanggang politik yang datar ini tanpa incumbent ada potensi untuk menang. Makanya hati-hati betul, ada sekarang pembisik yang membisikkan agar Anies salah menggandeng cawapres. Begitu juga ada yang membisikkan supaya Ganjar salah menggandeng cawapres. Makanya adu strateginya adalah adu seberapa mahir piawai mereka untuk mengklikkan cawapres yang paling ideal, yang paling tepat. Berarti bisa disimpulkan nggak sih kalau sebenarnya Pilpres 2024 ini pertarungan para cawapres? Ya, artinya ini adalah pertarungannya cawapres. Jadi pertarungan Pilpres rasa cawapres. Jadi cawapresnya yang paling dominan sebetulnya. Makanya adu strateginya adalah saling menutup pintu itu untuk saling mengunci dan tidak akan diumumkan jauh-jauh hari. Karena ini saling dikunci oleh partai politik, karena ini adalah kunci kemenangan itu. Nah, banyak pengamat mengatakan bahwa variabel atau variabel yang digunakan untuk menggandeng cawapres ini jangan-jangan tidak ada yang kepake gitu loh. Misalnya variabel elektabilitas ya, kemudian variabel logistik, kemudian variabel partai. Saya menurut saya nggak percaya kadang-kadang mazhab itu. Karena kadang-kadang ada juga pandangan user yang sangat penting ketika kasus Kiai Haji Maruf Amin. Itu tidak bawa elektabilitas, tidak bawa partai, tidak bawa logistik. Tapi user polarisasi blok ideologis yang mengental pada waktu itu adalah konteks isu, maka kepentingan usernya adalah representasi nasionalis religius. Ada juga kepentingan waktu itu Pak Budiono, elektabilitas nggak kepake juga, tapi kepentingan waktu itu adalah ekonomi, latar belakang background ekonomi. Maka sebetulnya user representasinya bisa juga representasi wilayah, Jawa non-Jawa. Representasi misalnya yang ideal sipil militer ideal dengan kepala daerah, termasuk klaster dari menteri hari ini ada Pak Erik, ada Pak Sandi, ada Pak Mahfud MD. Klaster partai politik dipakai ada Pak Ridwan Kamil, ada ada siapa namanya, ada Khofifah dan seterusnya. Termasuk klaster ketua umum partai ada misalnya AHY, Airlangga, kemudian Caimin, termasuk kemudian ada Ridwan Kamil dari partai politik. Nah ini termasuk terakhir adalah yang menarik adalah Mbak Vita, Mbak Bayu adalah user kebutuhan yang saling punya irisan yang beda kebutuhannya. Karena irisan pemilih, kalau segmen pemilihnya sama dengan capresnya, itu tidak potensial untuk mendongkrak elektabilitas capresnya. Maka irisan pemilih yang berbeda, satu lagi yang sangat penting Bang Bayu. Jangan-jangan user kebutuhannya adalah Gen Z, Gen milenial. Ini nggak disebut banyak orang. Bahwa 60% penentu dewa elektoral kemenangan Pilpres hari ini adalah Gen Z milenial. Nah, potensi itu bisa saja cawapres yang dibutuhkan adalah representasi dari kaum milenial dan Gen Z. Itu juga bisa kebaca gitu. Tetapi dari hasil temuan Bang Bayu, Mbak Pita, hasil temuan Voxpol itu konsisten. Bulan Juli, bulan Maret 2021, 2022, kita hanya tidak survei hanya 2023 ini. Itu namanya Sandi, namanya Ridwan Kamil, namanya kemudian AHY, itu sudah kepotret sama kita. Itu 2 tahun yang lalu, setahun 2 kali survei. Itu konsisten. Tapi ET nggak muncul, Erick Thohir. Tapi Erick Thohir hari ini kan sempat leading, katanya naik. Nah, dengan demikian, kalau memang hari ini tidak ada yang apa yang dibilang Mbak Pita, psikologis ya 30% tidak ada yang mencapai di atas itu, maka memang sangat kehati-hatian itu sangat penting. Jadi ini adalah gelanggangnya cawapres, bukan gelanggangnya capres. Karena rentang range-nya tuh Bang Bayu, elektabilitas Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo, hasil survei Voxpol juga konsisten. Ini rentang range margin of error, masih dinamis, masih tipis, tidak ada yang terlalu dominan. Walaupun banyak kemarin hasil survei menunjukkan Pak Prabowo leading, tapi tergantung data yang diambil. Kita nggak ambil data 2023, tapi kita yang punya data saja itu 3 calon presiden ini juga pertarungannya masih sangat dinamis dan tipis. Berarti artinya dari 3 nama ini masih sangat kompetitif ya gitu. Nah, kita bicara tadi soal konteks kebutuhan. Pemilihan cawapres juga kan berdasarkan kebutuhan gitu ya. Nah, apakah pendekatan-pendekatan seperti tadi Bang Pangi sampaikan, Jawa non-Jawa, militer non-militer, itu masih relevan nggak dengan kondisi saat ini? Kita bahas sesaat lagi ya. Kami harus jeda, kami akan kembali sesaat lagi.